Kejaksaan Agung mengungkap pengadaan laptop di Kemendikbudristek dalam kasus korupsi pengadaan laptop telah dibahas dalam grup WhatsApp. Pembahasan dilakukan bahkan saat Nadiem belum dilantik sebagai menteri. Kejaksaan Agung mengungkap fakta baru dalam kasus pengadaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Ternyata mantan Mendikbud Nadiem Makarim sudah membuat grup WhatsApp bersama staf susnya bernama Mas Menteri Kortim untuk membahas pengadaan laptop sebelum dilantik menjadi menteri. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut dalam grup WhatsApp sudah ada pembahasan tentang program digitalisasi di Kemendikbudristek dan program ini berlanjut setelah Nadiem Makarim dilantik menjadi menteri. Sebelumnya Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan maraton selama hampir 10 jam di Kejaksaan Agung pada Selasa kemarin. Ia diperiksa untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar 9,9 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan 4 mantan anak buah Nadiem Makarim sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Ditjen PAUD Sri Wahyuningsih, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Muldiatsyah, Konsultan Perbaikan Infrastruktur Kemendikbudristek Ibrahim Arif, dan staf sus Kemendikbudristek Juristan yang saat ini berada di Australia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim telah diperiksa 2 kali sebagai saksi. Kejagung menyebut untuk menetapkan tersangka pihaknya membutuhkan minimal 2 alat bukti. Kejaksaan Agung telah memeriksa 2 kali mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Dalam konferensi persnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung RI Abdul Kohar menyatakan pihaknya masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu, teman-teman nggak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ya, bicara alat bukti. Ketika 2 alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Nadiem telah diperiksa 2 kali sebagai saksi. Terakhir, Nadiem diperiksa sekitar 9 jam. Dalam kasus ini, Nadiem juga dicekal ke luar negeri selama 6 bulan sejak Juni lalu untuk mempermudah penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Staf khusus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Juristan masuk daftar pencarian orang atau DPO usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Juristan belum ditahan karena diketahui berada di luar negeri. Kita sedang memastikan keberadaan yang bersangkutan, posisinya di mana. Nanti kita koordinasi dengan negara-negara tetangga atau negara yang dianggap terdeteksi ada keberadaan yang bersangkutan. Saudara inisial JT itu. Yang jelas kita tidak lagi melakukan pemanggilan. Mungkin nantinya penyidik rencana akan menetapkan DPO dan nanti ditindaklanjuti dengan red notice nanti. Tapi yang bersangkutan akan segera dipanggil nanti oleh penyidik sebagai tersangka untuk pertama kali. Kan selama ini dipanggil hanya sebagai saksi, lah. Yang sudah 3 kali sebagai saksi, nanti akan dipanggil sebagai tersangka. Mungkin dijadwalkan sekitar pekan depan. Kejaksaan Agung terus berupaya untuk mengungkap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Salah satunya menjadwalkan pemeriksaan Riza Khalid dengan status tersangka. Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak Pertamina. Pemeriksaan terhadap Riza direncanakan berlangsung pada pekan depan. Riza Khalid dipanggil oleh penyidik sebagai tersangka. Riza Khalid sudah 3 kali dipanggil sebagai saksi kasus korupsi minyak Pertamina, tapi selalu mangkir. Jika kembali mangkir, Kejaksaan akan mempertimbangkan upaya hukum lanjutan.
Sebelumnya sempat diberitakan Riza Khalid berada di Singapura, namun dibantah Kementerian Luar Negeri Singapura karena Riza Khalid sudah lama tidak berada di negeri itu. Untuk mengetahui perkembangan di Kejaksaan Agung, sudah ada Jessica Winoto di sana. Jessica, kami ingin tahu soal kapan kepastian Riza Khalid datang untuk diperiksa di Kejagung. Dan satu lagi soal perkembangan penyelidikan kasus Ritek. David dan juga pemirsa, untuk perkembangan Riza Khalid untuk pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang mana sebelumnya sudah dipanggil oleh tim penyidik sebanyak 3 kali, tetapi dari ketiga panggilan tersebut untuk pemeriksaan oleh tim penyidik tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, memang saat ini informasinya Riza Khalid akan dijadwalkan panggilan pemeriksaan pada minggu depan, tetapi informasi terkait tanggalnya, hari dan tanggal masih merupakan informasi lebih lanjut, yang mana juga informasinya David dan juga pemirsa untuk Riza Khalid sebelumnya diinformasikan oleh tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia bahwa ia berada di Singapura, tetapi Kementerian Luar Negeri Singapura membantah hal tersebut, sehingga tadi pun kami baru saja melakukan wawancara dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Anang Supriyata, bahwa menyatakan tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia khususnya tim penyidik akan terus melakukan penelusuran atau melakukan kerjasama komunikasi dengan negara-negara yang sahabat, yang mana beberapa membantu proses menemukan posisi atau keberadaan Riza Khalid, dan ke depannya akan dilakukan pemeriksaan oleh Riza Khalid ini, yang mana sebelumnya dari 3 panggilan tersebut Riza Khalid dipanggil sebagai saksi statusnya, tetapi saat ini sudah dinaikkan sebagai tersangka. Lalu David dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk saat ini pun masih adanya perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Sritex, yang mana tadi informasinya saksi yang dipanggil oleh tim Kejaksaan Agung atau tim penyidik Kejaksaan Agung ialah bernama Iwan Kurniawan Lukminto, yang berstatus sebagai Direktur Utama PT Sritex, yang mana tadi informasinya datang atau tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan tadi sekitar pukul 5.30 untuk Iwan Kurniawan telah menyelesaikan proses pemeriksaan dari tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang mana tadi informasinya juga Iwan hadir sebagai saksi untuk memberikan beberapa keterangan terkait posisi dirinya yang dapat dikatakan sangat penting dalam mengungkapkan kasus dengan tindak pidana korupsi pemberian kredit PT Sritex, yaitu sebagai direktur di 3 anak perusahaan PT Sritex, yang mana ini juga artinya dapat membantu mengungkapkan aliran-aliran dana dari kredit bank yang diberikan kepada PT Sritex ini. Lalu David dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk latar belakang secara singkat dari kasus PT Sritex ini pun, bahwa awalnya PT Sritex memang sudah berada di kondisi yang tidak baik-baik saja atau memiliki status perusahaan yang resiko gagal bayar yang sangat tinggi, yang mana ini duga muncul dari tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tetapi informasinya dari bank-bank yang terjerat pada kasus ini tetap memberikan kredit kepada PT Sritex ini, sehingga kerugian negara yang dihasilkan dari kasus ini pun sebesar 692 miliar rupiah dari total utang 3,5 triliun rupiah. Sementara itu, David. Baik, Jessica Winoto, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.